Para pemimpin Nazisme tidak hanya menyebabkan kematian dan kehancuran, mereka juga meninggalkan keluarga dengan anak-anak yang menanggung masa lalu yang tidak pernah mereka pilih. Banyak yang tumbuh dalam kemewahan, aturan ketat, dan kepatuhan total tanpa mengetahui apa yang dilakukan orang tua mereka saat pembantaian dan deportasi terjadi. Beberapa lahir di villa pegunungan, yang lain tinggal di kediaman resmi. Kehidupan sehari-hari mereka berjalan antara permainan, potret-potret khidmat, dan rutinitas yang dijaga oleh pengasuh, juru masak, atau pengawal. Mereka tidak mengerti mengapa nama keluarga mereka menimbulkan ketakutan. Ketika Jerman menyerah, hidup mereka berubah drastis. Nama-nama yang dulunya membuka pintu menjadi beban yang sulit untuk diseret. Beberapa ditangkap atau diinterogasi, yang lain ditolak di sekolah, diawasi oleh pihak berwenang, atau dianiaya karena hubungan keluarga mereka. Banyak yang memutuskan untuk menyembunyikan identitas mereka. Beberapa mencoba memahami tanpa membenarkan. Beberapa membela orang tua mereka, dan ada yang memilih untuk diam. Apa yang dilakukan seseorang ketika masa lalu keluarganya menjadi hukuman yang menyertainya sepanjang hidup, yang Gudrun Himmler terikat pada Nazisme hingga mati. Gudrun Himmler lahir pada tanggal 8 Agustus 1929. Ia adalah putri tunggal Heinrich Himmler dan Margarete Boden, seorang perawat Protestan. Sejak kecil ia hidup dalam lingkungan yang penuh dengan nasionalisme dan rasisme. Ayahnya terobsesi dengan ras murni, mengawasi segalanya dalam hidupnya. Studinya, rutinitas, dan bahkan pertemanan. Seringkali ia membawanya dalam kunjungan resmi, termasuk kunjungan ke Dachau, tempat ia muncul dalam foto yang dikelilingi oleh para komandan tinggi. Gudrun mengagumi ayahnya dan dengan sayang memanggilnya Papa yang suka bepergian. Hubungan mereka dekat, mereka berbicara melalui telepon setiap hari dan ayahnya mengiriminya bunga dan permen. Ketika Himmler diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri, ia dengan bangga menulis dalam buku hariannya, "Papito, Menteri Reich, aku sangat gembira." Pada usia 12 tahun ia sudah berbicara tentang perang sebagai sesuatu yang pribadi. Pada bulan Juni 1941, ia menulis tentang kegelisahannya atas serangan ke Uni Soviet. Meskipun segalanya memburuk bagi Jerman, ia sangat yakin akan kemenangan karena kepercayaan penuh pada ayahnya. Itu berubah pada tahun 1945 ketika kekalahan sudah dekat dan keluarganya harus meninggalkan rumah mereka di Gmund. Pada bulan Mei 1945, pada usia 15 tahun, ia ditangkap bersama ibunya di Italia Utara. Keduanya diserahkan oleh mantan kolaborator Himmler. Mereka melewati pusat-pusat penahanan di Italia dan Prancis sebelum dipindahkan ke Nuremberg, tempat Gudrun menemukan kejahatan yang dituduhkan kepada ayahnya. Ketika ia mengetahui tentang bunuh diri Himmler pada tanggal 23 Mei, ia mengalami krisis fisik dan emosional yang membuatnya terbaring di tempat tidur selama berminggu-minggu. Ia tidak pernah menerima versi itu. Ia selalu percaya bahwa ayahnya dibunuh. Keyakinan itu akan menyertainya sepanjang hidupnya. Selama penahanannya, ia dipaksa menggunakan nama Schmidt untuk melindungi identitasnya. Ia segera menolaknya. "Nama saya Himmler, cukup dengan kepura-puraan ini." Sejak saat itu, tujuannya adalah membela kehormatan ayahnya dengan segala cara. Dibebaskan pada tahun 1946, Gudrun dan ibunya berlindung di sebuah biara Protestan. Mereka didaftarkan sebagai lemah mental untuk menghindari pembalasan. Gudrun tidak menangis atau menunjukkan emosi. Ia berulang kali berkata, "Saya ingin menjadi seperti ayah saya." Ia mencoba untuk kembali normal, tetapi nama belakangnya adalah rintangan yang konstan. Pada tahun 1947, ia ingin belajar seni, tetapi ditolak ketika mereka tahu siapa dirinya. Akhirnya ia mendapat pelatihan profesional berkat seorang politikus sosial demokrat yang berpendapat bahwa anak-anak tidak boleh menanggung kesalahan orang lain. Ia belajar menjahit, tetapi setiap kali seseorang mengenali namanya, ia kehilangan pekerjaan atau rumah.
Ia tidak pernah menyembunyikan identitasnya. "Ayah saya adalah Reichsführer SS," katanya tanpa ragu. Alih-alih melepaskan masa lalunya, Gudrun menjadi tokoh kunci dalam jaringan yang melindungi penjahat Nazi. Pada tahun 1551, ia bergabung dengan Stille Hilfe, bantuan senyap, yang memberikan dukungan finansial dan hukum kepada mantan Nazi yang dipenjara atau bersembunyi. Ia juga membantu mendirikan Wikingjugend, sebuah organisasi neo-Nazi pemuda yang dilarang pada tahun 1994. Di Munich, ia tinggal dikelilingi oleh benda-benda Nazi, foto, medali, patung dada ayahnya. Ia bahkan melakukan perjalanan ke London pada tahun 1555 untuk berpartisipasi dalam sebuah acara dengan putra Ribbentrop, seorang tokoh Nazi lainnya. Selama bertahun-tahun ia mengunjungi penjahat Anton Maloth dan membantu Nazi yang dicari seperti Eichmann dan Barbie. Ia juga mendukung neo-Nazi Klaus Faber dalam operasi untuk menghindari ekstradisinya. Ia menikah dengan Wolf-Dieter Burwitz, seorang simpatisan Nazi, dan memiliki anak. Mereka tinggal di dekat Munich. Salah satu putranya menjadi jaksa. Terlepas dari penolakan sosial, Gudrun tidak pernah menjauh dari ide-ide ayahnya. Ia dikaitkan dengan partai sayap kanan ekstrem NPD dan berpartisipasi dalam acara-acara nostalgia nazisme di Austria. Ia hanya berbicara dengan pers sekali. Pada tahun 1559, ia selalu menghindari media. "Saya tidak berbicara tentang pekerjaan saya," katanya ketika ditanya tentang perannya di Stille Hilfe. Ia meninggal pada tanggal 24 Mei 2018 pada usia 88 tahun, setia sampai akhir pada warisan Himmler. Korban, sekutu, atau penerus? Gudrun Himmler mewakili kasus ekstrem di antara anak-anak tokoh Nazi. Ikatan emosionalnya dengan ayahnya begitu dalam sehingga ia tidak pernah bisa menerima tanggung jawab ayahnya dalam Holocaust. Ia tidak hanya membela ayahnya, ia juga menyebarkan ide-idenya. Sementara beberapa keturunan, seperti Katrin Himmler, telah menulis tentang keluarga mereka dari sudut pandang kritis, Gudrun lebih memilih untuk terus membela Nazisme hingga hari-hari terakhirnya. Ia tidak pernah mengungkapkan penyesalan atau keraguan. Ia adalah pewaris ideologis aktif yang mendedikasikan hidupnya untuk melindungi warisan ayahnya dan membantu Nazi lainnya. Kisahnya mencerminkan sejauh mana pendidikan, pemujaan keluarga, dan penyangkalan dapat membebani seseorang. Ia bukan hanya korban dari konteksnya, ia memilih untuk tetap setia pada proyek paling kelam abad ke-20. Putri Reich. Pada tanggal 2 Juni 1938, Eda lahir, putri tunggal Hermann Göring yang memimpin Angkatan Udara Reich ketiga, dan Emmy Sonnemann, seorang aktris terkenal di Weimar. Kelahirannya diperlakukan sebagai acara nasional. 500 pesawat terbang melintasi Berlin untuk merayakannya. Jika ia laki-laki, jumlahnya akan 2 kali lipat. Pembaptisannya diadakan pada tanggal 4 November tahun yang sama di Karin Hall, pondok berburu ayahnya. Hitler sebagai ayah baptis menghadiri acara tersebut. Di antara banyak hadiah yang ia terima, yang menonjol adalah lukisan Renaissance oleh Lukas Cranach tua, hadiah dari kota Cologne. Gambar-gambar dirinya bersama ayahnya beredar dalam ribuan kartu pos di seluruh negeri. Masa kecil Eda dihabiskan di Karin Hall, sebuah rumah besar yang dikelilingi hutan sekitar 60 km dari Berlin. Kediaman mewah ini memiliki kolam renang, bioskop pribadi, kebun binatang, kereta api miniatur, dan museum dengan seni curian ayahnya. Sebagai hadiah dari Luftwaffe, ia menerima rumah boneka, replika Istana Potsdam, dengan segala kemewahan detail. Mereka memanggilnya Edalain dengan sayang. Pendidikannya ditangani oleh pengajar pribadi, dan orang tuanya memberinya segala macam perawatan. Sementara negara itu dilanda perang, ia hidup seperti dalam dongeng, tanpa kekurangan atau ketakutan. Ayahnya mengadakan pertunjukan teater hanya untuknya, dan mendedikasikan sebagian besar waktunya untuknya. Sejak usia sangat muda, ia dikelilingi oleh pengunjung terkenal dan para pemimpin rezim. Ia mengenal tokoh-tokoh seperti Mussolini, para Duke, dan Duchess Windsor atau Charles Lindbergh.
Bahkan diklaim bahwa ketika Eda mulai berjalan, sebuah jalan tol Reich ditutup agar ia bisa berlatih. Ketika konflik mendekati akhir, pada tanggal 31 Januari 1945, ia dan ibunya melarikan diri dari Obersalzberg karena kemajuan tentara Soviet. Göring memerintahkan penghancuran Karinhol untuk mencegahnya jatuh ke tangan musuh, tetapi sebelumnya mengirim koleksi seninya ke Berchtesgaden menggunakan kereta api khusus. Keluarga itu berlindung di sebuah kastil abad pertengahan di Austria bernama Mauterndorf. Dari sana, Göring mencoba mengambil alih kendali Reich, mengikuti dekrit yang menempatkannya sebagai penerus jika Hitler tidak mampu. Namun, Führer menuduhnya berkhianat dan memerintahkan penangkapannya. Pada tanggal 23 April 1945, SS menempatkan kediaman itu di bawah pengawasan. Tidak ada yang bisa berkomunikasi dan semua orang dikurung secara terpisah. Selama kurungan itu, Eda sangat ketakutan. Pengeboman memaksanya berlindung bersama ibunya di ruang bawah tanah, sementara ayahnya terisolasi di gua tanpa ventilasi. Ia sering menangis, cemas karena suara gemuruh dan kegelapan. Dengan pergantian tentara yang bertugas menjaga, pengawasan menjadi lebih fleksibel dan mereka bisa pergi ke Kastil Fiskorn. Pada tanggal 7 Mei, Amerika menangkap mereka. Seorang perwira mengizinkan mereka menghabiskan satu malam terakhir di kastil sebelum melanjutkan. Eda, dari kursi belakang limusin, menangis tersedu-sedu melihat ayahnya dibawa pergi. 2 hari kemudian, ayahnya difoto dengan bendera Texas yang akan menjadi gambar terakhirnya yang bebas bersama keluarganya. Untuk ulang tahunnya yang ke-7, pada bulan Juni 1945, Eda sudah terpisah dari ayahnya. Bersama ibunya, ia dikirim ke Kastil Waldenstein. Di sana ia menulis surat yang tidak pernah terkirim. "Aku sangat merindukanmu dan mencintaimu dengan sepenuh hatiku. Aku berdoa setiap malam untuk kita. Sejuta ciuman dari Edamu." Pada bulan Oktober, Emmy ditangkap lagi dan dibawa ke penjara Straubing. Untuk sementara waktu, Eda ditinggal sendirian di sebuah desa terdekat. Kemudian, mereka bisa bertemu kembali. Mereka berbagi sel dan tidur di atas kasur dengan selimut yang, menurut cerita mereka, adalah hadiah dari Mussolini. Pada Natal tahun 1945, seorang tahanan yang menyamar sebagai Sinterklas memberinya coklat untuk menghiburnya. Pada bulan Februari tahun berikutnya, keduanya dibebaskan tanpa sumber daya atau rumah. Seorang jurnalis Amerika membantu mereka menetap di sebuah pondok berburu di Sackdilling, tempat Emmy melanjutkan pendidikan putrinya. Keluarga istri pertama Göring juga memberikan dukungan finansial kepada mereka. Sejak saat itu, gaya hidup mereka berubah total. Pada bulan Maret, mereka dapat menulis surat kepada Göring yang ditahan di Mondorf-les-Bains, Luxembourg, menerima perawatan atas kecanduannya pada morfin. Selama penahanannya, mereka diizinkan mengunjunginya beberapa kali di Nuremberg. Pada tanggal 18 September, Eda melihatnya melalui kaca dalam acara khusus untuk anak-anak tahanan. Tanggal 30 adalah kunjungan terakhirnya. Pada tanggal 15 Oktober 1946, Hermann Göring bunuh diri dengan kapsul sianida, tepat sebelum eksekusinya. Eda baru berusia 8 tahun. Emmy tidak menyembunyikan fakta dan menjelaskan kepada putrinya apa yang terjadi, yakin bahwa ia harus jujur padanya. Pada tahun 1947, Emmy kembali ditangkap sebagai bagian dari proses denazifikasi. Eda, yang berusia 9 tahun, takut ibunya bisa dijatuhi hukuman mati. Akhirnya, Emmy dikirim ke kamp Göggingen dan pada tahun 1948 dijatuhi hukuman kerja paksa selama 1 tahun, kehilangan sebagian harta benda, dan dilarang menjalankan profesinya selama 5 tahun. Pada tahun yang sama, Eda didaftarkan di sekolah perempuan Saint Anna di Sulzbach, Rosenberg. Untuk pertama kalinya, ia menerima pelajaran di institusi formal. Ia menyelesaikan studinya pada tahun 1548. Tugas kelulusannya berjudul, "Dapatkah melupakan menjadi berkah dan risiko pada saat yang sama?"
Pada tahun 1949, ia menghadapi tuntutan hukum atas hadiah-hadiah yang diterimanya saat masih kecil, termasuk lukisan Cranach. Pihak berwenang mengklaim bahwa itu adalah hadiah yang diberikan karena posisi ayahnya, dan masalah tersebut berakhir di pengadilan. Ia mencoba belajar hukum, tetapi meninggalkan studinya. Kemudian, ia memperoleh gelar universitas di Munich. Ia tidak pernah menyangkal ayahnya atau mencoba melepaskan diri dari masa lalu. Seperti Gudrun Himmler, ia mengidealkan ayahnya. Ia berpikir bahwa ayahnya tidak bertanggung jawab langsung atas pemusnahan orang-orang Yahudi, meskipun telah menandatangani perintah pada tahun 1941 yang mengizinkan Heydrich untuk melaksanakan solusi akhir. Setelah kematian Emmy pada tahun 1973, Eda tinggal sendirian di Munich. Ia memiliki apartemen yang didekorasi dengan benda-benda, foto-foto, dan kenangan yang berkaitan dengan ayahnya dan Reich ketiga. Ia berpartisipasi dalam acara-acara yang diselenggarakan oleh kelompok-kelompok sayap kanan ekstrim, seperti yang dipimpin oleh Winifred Wagner, dan tetap berhubungan dengan simpatisan nasional sosialisme. Ia menolak untuk memberikan wawancara, tetapi dalam percakapan telepon ia menyatakan, "Saya sangat mencintai ayah saya. Anda bisa menulisnya." Beberapa anggota keluarganya mengambil keputusan yang sangat berbeda. Bettina Göring, cucu keponakan Hermann, memilih untuk mensterilkan diri agar tidak melanjutkan nama keluarga. Saudaranya melakukan hal yang sama. Kerabat lain, Matthias Göring, masuk agama Yahudi dan pindah ke Israel. Pada tahun 2015, ketika berusia 76 tahun, Eda mengajukan tuntutan hukum terhadap Parlemen Bavaria yang menuntut kembali aset yang disita dari ayahnya setelah perang. Permintaan itu langsung ditolak. Wolf Rüdiger Hess, penjaga tahanan terakhir. Suatu hari di bulan Mei 1941, Rudolf Hess menghabiskan waktu bermain dengan putranya yang berusia 3 tahun. Saat berpamitan, ia menyembunyikan surat-surat pribadi dan surat wasiatnya di antara mainan anak itu dan menyimpan fotonya di sakunya. Berpakaian seragam pilot, ia bersiap untuk misi berbahaya yang akan menandai takdirnya selamanya. Pada tanggal 10 Mei itu juga, ia lepas landas dari Augsburg dengan pesawat Messerschmitt Bf-110 yang dimodifikasi untuk menempuh jarak lebih dari 1.600 km. Tujuannya adalah menawarkan perjanjian damai langsung kepada Inggris. Ia terjun payung di pinggiran Igelsheim, ditangkap oleh pihak berwenang setempat, dan ditahan. Reaksi Hitler langsung, ia menyebutnya pengkhianat dan mempertanyakan kesehatan mentalnya. Rudolf Hess lahir pada tahun 1894 di Alexandria dalam keluarga yang berada secara ekonomi. Setelah bertempur sebagai pilot selama Perang Dunia Pertama, ia bergabung dengan Partai Hitler sejak awal dan menjadi salah satu pengikut terdekatnya. Selama bertahun-tahun, ia dianggap sebagai penerus alami Führer, hingga penerbangannya yang mengejutkan ke Inggris Raya. Sejak tahun 1927, Hess menikah dengan Ilse Proll. Putra tunggal mereka, Wolf Rüdiger, lahir pada tahun 1937 setelah beberapa kali gagal hamil, termasuk perawatan medis yang tidak konvensional. Ia dibaptis dalam upacara non-Kristen dengan Hitler sebagai ayah baptis dan menerima hadiah dari seluruh Jerman. Setelah upaya gagal bernegosiasi dengan sekutu, keluarga Hess terpinggirkan dari lingkaran kekuasaan. Ilse pindah bersama putranya ke Bad Oberdorf, sementara sosok Rudolf benar-benar dihapus dari acara resmi dan potret publik. Meskipun terpinggirkan, Rudolf tetap berhubungan dengan istri dan putranya melalui surat, pertama dari Inggris Raya dan kemudian dari Nuremberg dan penjara Spandau. Dalam pengadilan Nuremberg, ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas tuduhan konspirasi dan kejahatan terhadap perdamaian. Dari tahun 1947 hingga 1987, ia hidup terkurung di Spandau, di bawah pengawasan ketat kekuatan sekutu. Putranya dapat mengunjunginya 102 kali. Selama beberapa dekade, kunjungan itu dingin dan diatur, kontak fisik dilarang. Baru pada tahun 1982, ia dapat memeluk ayahnya untuk pertama kalinya.
Wolf Rüdiger belajar sebagai insinyur sipil dan, sejak tahun 60-an, memulai kampanye publik untuk membersihkan nama ayahnya yang ia lihat sebagai pembawa damai yang tidak dipahami. Ia menolak untuk melakukan dinas militer dan mengkritik keras versi resmi tentang peran ayahnya dalam rezim Nazi. Ia selalu berpendapat bahwa hukuman itu adalah produk dari kepentingan politik. Sepanjang hidupnya, ia menulis 3 buku yang berusaha menampilkan citra lain dari Rudolf Hess. Selain itu, ia memimpin sebuah asosiasi yang didedikasikan untuk menyelidiki keadaan seputar kematian ayahnya. Pada tahun 1987, ketika Rudolf meninggal, pihak berwenang menyimpulkan bahwa itu adalah bunuh diri. Namun, putranya tidak menerima versi itu. Ia meminta otopsi baru di Munich yang hasilnya menunjukkan tanda-tanda kemungkinan pencekikan. Sampai hari kematiannya pada tahun 2001, Wolf Rüdiger bersikeras bahwa Dinas Rahasia Inggris Raya telah membunuh ayahnya untuk mencegah pembebasannya. Ia tidak pernah meninggalkan hipotesis itu yang ia pertahankan dalam wawancara, buku, dan konferensi. Pada tahun 2011, atas keputusan keturunannya, jenazah Rudolf Hess digali dan kemudian dikremasi. Tujuannya adalah untuk mencegah makamnya menjadi tempat ziarah bagi kelompok-kelompok neo-Nazi. Terlepas dari tindakan ini, setiap tahun ribuan orang terus berkumpul untuk mengenangnya. Kehidupan Wolf Rüdiger Hess sangat dipengaruhi oleh sosok ayahnya. Ia tumbuh dewasa dengan keyakinan akan ketidakbersalahan ayahnya dan membesarkan anak-anaknya dengan gagasan yang sama. Salah satu dari mereka, Wolf Andreas Hess, membuat situs web yang didedikasikan untuk menghormati ingatan kakeknya dan dikenai sanksi pada tahun 2002 karena pernyataan penyangkalan Holocaust. Kisah Wolf Rüdiger bukanlah satu-satunya. Seperti beberapa keturunan pemimpin Reich ketiga, ia hidup terjebak antara warisan keluarga, kesetiaan pada garis keturunannya, dan visi masa lalu yang bertentangan dengan konsensus sejarah. Ia menghabiskan hidupnya membela versi alternatif dari peristiwa, tanpa pernah berhasil mengubah narasi dominan. Melawan darahnya sendiri, pemberontakan Niklas Frank. Pada usia 4 tahun, Niklas Frank bepergian di kursi belakang mobil keluarga ketika ibunya membawanya ke ghetto Krakow. Brigitte sering pergi ke sana untuk membeli bulu dan korset, memastikan bahwa kualitasnya yang terbaik. Dari jendela, anak itu melihat tubuh-tubuh tak bergerak dan anak-anak compang-camping yang mengamatinya tanpa bicara. Tanpa mengerti apa yang terjadi, ia berpikir, apa yang telah mereka lakukan hingga berakhir di tempat seperti ini? Di rumahnya, membicarakan ghetto adalah hal biasa. Disebutkan sebagai tempat di mana barang-barang berharga bisa didapatkan dengan harga murah. Brigitte kembali dengan gembira membawa karpet, perhiasan, atau barang-barang mewah, tanpa menunjukkan belas kasihan atas penderitaan yang dilihatnya. Suatu kali, Niklas diizinkan turun dari mobil. Saat memasuki sebuah rumah, ia menyaksikan sesuatu yang tak pernah dilupakannya. Seorang pria menghina seorang wanita tua yang sangat kurus, meneriakinya bahwa ia akan segera mati. Adegan itu akan menemaninya selama bertahun-tahun, bahkan ketika ia menulis tentang ayahnya dari mejanya, di ruangan tanpa pemanas. Sejak tahun 1939, keluarga Frank tinggal di Kastil Wawel, di Krakow. Kediaman itu diadaptasi dengan gaya rezim, dengan bendera Reich berkibar di puncaknya. Kemewahan merajalela, pelayan, makanan yang disajikan di atas nampan perak, dan kamar-kamar yang luas. Dari sana Hans Frank mengelola pemerintahan umum Polandia. Istrinya menyebutnya Raja Polandia. Dalam keluarga, Niklas dijuluki si aneh. Orang tuanya tidak terlalu memperhatikannya. Hans dingin dan sarkastik sering mengejeknya. Brigitte, dominan dan ambisius, menyerahkan pengasuhan kepada pengasuh. Anak-anak dikirim ke sekolah berasrama atau menghabiskan waktu lama di Bavaria, jauh dari teror yang merajalela di wilayah pendudukan. Hans Frank, seorang pengacara, adalah salah satu pembela Hitler pertama. Ia bertugas membentuk negara Nazi secara hukum. Pada tahun 1939, ia diangkat menjadi gubernur wilayah Polandia.
Dari kantornya, ia mengorganisir deportasi massal orang-orang Yahudi ke kamp-kamp. Dalam pidatonya, ia bahkan mengatakan bahwa semakin banyak orang Yahudi yang mati, semakin baik. Kakak-kakak Niklas, Norman dan Sigrid, bersekolah di sekolah Jerman di Krakow. Sementara itu, yang lebih kecil tinggal di Jerman bersama seorang pengasuh. Niklas akan mengingat bertahun-tahun kemudian sebuah kunjungan dengan pengasuhnya ke sebuah kamp terdekat, tempat ia menyaksikan beberapa pria yang sangat kurus dilempar dari keledai. Namun, ia malah ditawari coklat panas. Pada tahun 1945, dengan perang yang hampir berakhir, Hans Frank melarikan diri bersama keluarganya ke Bavaria, membawa lukisan-lukisan curian yang berharga, termasuk karya-karya Raphael dan Da Vinci. Ia ditangkap oleh pasukan Amerika pada tanggal 4 Mei. Sebelum menyerah, ia memberi istrinya 50.000 mark. Menurut Norman, ia melakukannya tanpa menunjukkan kasih sayang. Dengan sukarela, Hans menyerahkan 40 jilid buku hariannya kepada sekutu. Di dalamnya, ia menulis kalimat-kalimat seperti, "Orang-orang Yahudi harus dibunuh dimanapun mereka berada." Ia berpikir catatannya akan membenarkannya. Ia diadili dalam proses Nuremberg, tempat ia mencoba bunuh diri 2 kali. Selama penahanannya, ia masuk agama Katolik. Ia digantung pada tanggal 16 Oktober 1946. Niklas, yang berusia 7 tahun, tidak menangis. Ia ingat ayahnya berjanji akan menghabiskan Natal bersama. Mereka tidak pernah berpisah seolah-olah ayahnya adalah seorang penjahat. Pada tahun 1947, Brigitte Frank ditangkap dan dipindahkan ke kamp Gogingen bersama istri-istri tokoh Nazi lainnya. Ia berbagi sel dengan Ilse Hess dan Emmy Göring. Niklas mengunjunginya 4 kali. Brigitte, setelah dibebaskan, mengatakan bahwa musim itu seperti liburan yang indah. Keluarga itu mengalami masa-masa sulit setelahnya. Mereka hidup dengan sumber daya yang sedikit. Niklas dimasukkan ke sekolah di Pulau Föhr, tempat ia menemukan kedamaian. Ia belajar hukum, sastra, dan sejarah, tetapi tidak menyelesaikan satupun studinya. Ia bekerja sebagai jurnalis, menulis selama bertahun-tahun di majalah Stern. Pada tahun 1993, ia menerbitkan bukunya Ayahku. Sebuah pengakuan tanpa belas kasihan, tempat ia mengungkapkan penghinaan mendalam terhadap Hans Frank yang ia sebut pembunuh, pengecut, dan penjilat. Untuk waktu yang lama, ia membawa bersamanya foto mayat ayahnya. Ia terobsesi dengan gambar-gambar kamp konsentrasi dan mencoba membayangkan dirinya di dalamnya. Ia sering berkata, "Kesalahannya adalah warisan yang kami tanggung." Ia tidak pernah memaafkan ibunya yang ia lihat sebagai wanita yang kejam dan tanpa hati nurani. Pada tahun 1559, saat mengunjungi rumah sakit, ia mencoba membunuhnya dengan memberinya pil. Ibunya meninggal pada tanggal 9 Maret, hari yang sama dengan ulang tahunnya. Norman, saudaranya, pindah ke Argentina pada tahun 1551. Di sana, ia dikenali oleh kelompok-kelompok Nazi dan akhirnya bekerja di sebuah tambang. Ia kemudian kembali ke Jerman, tempat ia tinggal di bekas rumah keluarga. Meskipun ia mengagumi keberanian Niklas, ia tidak pernah melepaskan cintanya pada ayahnya. Di kamarnya tergantung potret Hans Frank di atas tempat tidur. Ia meninggal pada tahun 2009 sendirian dan dipengaruhi oleh alkohol. Di makamnya Niklas menulis, "Sekarang kau bebas dari rasa sakit yang disebabkan oleh terlalu mencintai ayah." Saudara-saudara lainnya tidak pernah mengakui kekejaman yang dilakukan oleh ayah mereka. Sigrid pergi ke Afrika Selatan, membela apartheid dan menyangkal Holocaust. Brigitte, yang menderita kanker, bunuh diri pada tahun 1981. Michael, anak lainnya, meninggal karena obesitas pada tahun 1990. Niklas, satu-satunya anak Hans Frank yang masih hidup, menjadi penulis sejarah ayahnya. Ia secara terbuka mengecam keturunan Nazi lainnya yang berusaha membenarkan orang tua mereka. Tentang Martin Bormann Jr., ia menulis, "Sungguh menjijikkan mencoba menutupi kesalahan seseorang di balik citra ayah yang lembut." Saat ini ia tinggal bersama istrinya di utara Hamburg. Ia memberikan ceramah di sekolah-sekolah.
Ia percaya bahwa banyak orang di Jerman masih bersimpati pada rezim Nazi. Ia sering mengulang, "Saya mencintai orang Jerman, tetapi saya tidak mempercayai mereka." Martin Adolf Bormann, dari Reich ke Imamat. Pada tanggal 25 April 1971, sebuah Opel putih bertabrakan langsung dengan truk militer Amerika. Pengemudinya terjebak di antara besi-besi bengkok, terluka parah. Seorang mekanik yang beberapa dekade sebelumnya bekerja untuk Himmler mengenali pria yang terluka itu. Ia adalah putra Martin Bormann yang berkuasa, sekretaris Hitler. Ia mengenakan jubah imam. Anak laki-laki yang ia ingat dengan celana pendek kulit kini adalah seorang pastor. Martin Adolf Bormann lahir pada tanggal 14 April 1930. Ia adalah anak sulung Martin Bormann dan Gerda Buch, dan anak baptis pertama Hitler sendiri. Ia tumbuh di Obersalzberg, daerah eksklusif untuk para tokoh Nazi. Ayahnya, salah satu orang paling berpengaruh dalam rezim itu, mengelola lingkaran dalam Führer, mengendalikan keuangan pribadinya, dan menjadi pelaksana surat wasiatnya. Kenaikan politiknya terkonsolidasi ketika Rudolf Hess melarikan diri ke Inggris Raya pada tahun 1941, menjadikannya sekretaris jenderal Partai Nazi. Masa kecilnya berkembang dalam lingkungan yang tertutup dan terkontrol, dikelilingi oleh anak-anak tokoh Nazi lainnya. Ia ingat pernah melihat Mussolini dan Chamberlain dalam kunjungan resmi. Obersalzberg terus-menerus direnovasi atas perintah ayahnya. Di rumah, orang tuanya menolak agama Kristen. Di sekolah dasar, ia dikecualikan dari pelajaran agama. Ibunya membela poligami sebagai cara untuk memperkuat Reich. Ia memiliki 9 saudara laki-laki dan 1 saudara perempuan yang meninggal tak lama setelah lahir. Pada usia 10 tahun, ayahnya memutuskan untuk mengirimnya sebagai hukuman ke sekolah Reich di Feldafing, tempat ia hanya diterima karena menjadi putra Bormann. Di sana ia menerima pelatihan militer. Adaptasinya sulit, tetapi ia berhasil terbiasa. Terpisah dari orang tuanya, ia hanya bertemu mereka saat liburan. Hubungannya dengan ayahnya jauh dan otoriter. Ia mengunjunginya pada tahun 1943, dan ketika ditanya apa itu Nazisme, ia menjawab dengan tegas, itu adalah memenuhi kehendak Führer. Pada bulan April 1945, sekolah ditutup dan para siswa dibubarkan. Pada tanggal 1 Mei, ia mendengar di radio kematian Hitler. Keheningan setelahnya membuatnya terkesan. Ia meninggalkan sekolah asrama dengan mengenakan seragam pemuda Hitler. Seorang mantan asisten ayahnya menyarankan untuk membakar pakaian itu, mengubah identitas, dan menghilang. Ia mengadopsi nama palsu Bergmann. Ia berlindung di sebuah pertanian di Hintertal, berpura-pura menjadi anak tanpa keluarga. Ia diterima oleh keluarga religius. Di sanalah ia memiliki kontak nyata pertamanya dengan iman. Ia berpartisipasi dalam katekismus dan membaca Salzburger Nachrichten. Ia menemukan kekejaman rezim bersama dengan gambar-gambar kamp konsentrasi. Ia memahami siapa ayahnya sebenarnya. Pada tahun 1947, ia menceritakan identitas aslinya kepada pastor desa yang mendukungnya tanpa syarat. Sejak saat itu, hidupnya berubah arah. Ia dibaptis sebagai Katolik pada tanggal 4 Mei 1947. Kemudian, ia belajar teologi dan ditahbiskan menjadi imam pada tahun 1548. Ia mendedikasikan hidupnya untuk pengajaran agama. Ia tidak pernah melihat ayahnya lagi, yang keberadaannya masih belum terkonfirmasi. Beredar rumor bahwa ayahnya telah melarikan diri ke Amerika Selatan atau bahkan bekerja untuk KGB. Pada tahun 1972, dipastikan bahwa ayahnya telah meninggal ketika kerangkanya ditemukan di Berlin. Identitasnya pertama kali dipastikan melalui giginya dan kemudian dengan tes genetik. Setelah ditahbiskan, ia bekerja sebagai misionaris di Kongo pada tahun 60-an. Di sana ia mengalami penyiksaan dan eksekusi palsu. Ketika ia kembali ke Jerman pada tahun 1971, ia mengalami kecelakaan mobil. Selama pemulihannya di rumah sakit, ia bertemu dengan seorang mantan biarawati yang kemudian ia nikahi pada tahun yang sama.
Dari tahun 1973 hingga pensiunnya pada tahun 1992, ia mengajar agama di beberapa sekolah. Ia berpartisipasi dalam pertemuan antara keturunan Nazi dan korban selamat Holocaust yang diselenggarakan oleh psikolog Israel dan Bar-On. Pada tahun 1993, ia melakukan perjalanan ke Israel dalam misi ekumenis. Ia juga menulis esai tentang bagaimana Nazisme memanipulasi bahasa. Dalam forum-forum tersebut, ia menyatakan bahwa kebungkamannya bukan berasal dari trauma, melainkan dari ketakutan dihakimi atas kejahatan ayahnya. Ia mengatakan bahwa setiap orang harus memikul tanggung jawabnya sendiri dan bahwa ia tidak membenci ayahnya, meskipun ia mengutuk apa yang telah ayahnya lakukan. Sementara beberapa saudaranya tetap dekat dengan pemikiran orang tua mereka, atau sekadar menghindari segala konversi, ia memilih untuk memutuskan hubungan dengan masa lalu itu. Beberapa saudaranya meninggal di usia muda atau menjauh dari sorotan publik. Saudarinya Ilse, yang tetap menjadi simpatisan rezim Nazi, meninggal pada tahun 1957. Ibunya, Gerda, meninggal pada tahun 1946 setelah juga dibaptis. Martin Adolf selalu takut ayahnya akan muncul suatu hari untuk mencela pilihan hidupnya. Ia meninggal pada tanggal 11 Maret 2013. Ia adalah salah satu dari sedikit putra pejabat tinggi Nazi yang sepenuhnya memutuskan hubungan dengan warisan ayahnya. Hidupnya ditandai oleh rasa sakit, transformasi, iman, dan upaya membangun jembatan alih-alih melanggengkan kebencian. Anak-anak Rudolf Höss tumbuh di samping neraka. Brigitte Höss menghabiskan masa kecilnya di sebuah rumah yang nyaman yang terletak tidak jauh dari Auschwitz, tempat ayahnya menjadi komandan. Rumah itu dilengkapi dengan baik dan mereka memiliki pelayan, banyak di antaranya adalah tahanan dari kamp itu sendiri. Ia memiliki akses ke segala jenis barang yang berasal dari barang-barang yang dicuri dari para korban. Brigitte ingat sore hari bermain dengan boneka yang dibuat oleh para tahanan, naik kano, dan binatang-binatang langka di taman. Kadang-kadang, udara dipenuhi bau aneh dan abu yang mengendap di buah-buahan. Ibunya memperingatkannya bahwa ia harus mencuci stroberi dengan baik karena tertutup debu hitam, abu dari tubuh yang dikremasi. Rudolf Höss lahir pada tahun 1901 di Baden-Baden dalam keluarga dengan akar Katolik yang kuat. Didikannya ditandai dengan rasa hormat yang ketat terhadap otoritas. Setelah kekecewaan dengan pengakuannya, ia menjauhi agama. Ia bergabung dengan kelompok paramiliter Korps Bebas Rosbach dan dihukum karena membunuh seorang komunis. Meskipun hukumannya 10 tahun, ia dibebaskan setelah hanya 4 tahun. Pada tahun 1934, ia bergabung dengan SS setelah diundang secara pribadi oleh Himmler. Di sana ia memulai pelatihannya di kamp-kamp seperti Dachau dan Sachsenhausen, tempat ia mempelajari fungsi sistem represi. Pada tahun 1940, Höss ditugaskan untuk memimpin Auschwitz. Ia mengubah fasilitas militer Polandia menjadi kamp konsentrasi dan kemudian menjadi pusat pemusnahan. Setahun kemudian, Himmler menyampaikan kepadanya perintah Hitler untuk melaksanakan rencana yang dikenal sebagai solusi akhir. Fasilitas diperluas dan Auschwitz-Birkenau dibangun. Gas Zyklon B digunakan untuk eksekusi. Höss selalu mengklaim bahwa ia hanya menjalankan perintah dan tidak menganggap dirinya bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Ia tidak pernah meninggalkan Nazisme dan melihat fungsinya sebagai mandat yang harus ia patuhi tanpa pertanyaan. Terlepas dari kengerian yang terjadi beberapa meter jauhnya, rutinitas keluarga berjalan seolah-olah tidak ada yang terjadi. Istrinya, Hedwig, mengurus rumah tangga dan mengadakan pertemuan. Anak-anak bermain di luar, kadang-kadang meniru adegan yang mereka lihat di antara para tahanan. Mereka hidup dikelilingi oleh kenyamanan dengan staf rumah tangga dan kunjungan rutin dari tokoh-tokoh seperti Himmler. Hedwig mendapatkan pakaian dan barang-barang mewah di apa yang disebut toko Kanada, tempat barang-barang sitaan disimpan. Para pekerja rumah tangga mengingat rumah yang bersih dan terawat, dengan anak-anak yang sopan dan ramah.
Pada tahun 1943, Höss digantikan sebagai kepala kamp dan mulai menjalankan fungsi administratif. Pada tahun 1944, ia kembali memegang peran sentral dalam deportasi massal orang-orang Yahudi Hungaria. Pada akhir konflik, ia bersembunyi menggunakan identitas palsu. Istrinya ditangkap pada tahun 1946 dan di bawah tekanan para interogator mengakui tempat persembunyiannya. Tak lama kemudian ia ditangkap, memberikan kesaksian di pengadilan Nuremberg dan diserahkan kepada pihak berwenang Polandia. Di sana ia diadili, dihukum, dan dieksekusi di tempat yang pernah ia pimpin pada tanggal 16 April 1947. Setelah perang, Hedwig dan anak-anaknya menghadapi kesulitan ekonomi dan sosial. Mereka pindah ke utara negara itu dan hidup dalam kondisi sederhana. Karena nama keluarga dan asal-usul mereka menjadi sasaran penghinaan. Brigitte pergi tinggal ke Spanyol, tempat ia mulai bekerja sebagai model dan kemudian menikah dengan warga negara Amerika. Ia berpindah-pindah negara dan akhirnya menetap di Amerika Serikat. Selama bertahun-tahun ia menyembunyikan identitasnya. Ia bekerja di toko barang-barang mewah di Washington dan ketika pemiliknya yang beragama Yahudi mengetahui asal-usulnya, mereka memutuskan untuk tidak memecatnya. Rainer Höss, cucu Rudolf dan putra Hans Jürgen, mengetahui garis keturunannya ketika berusia 12 tahun. Kerahasiaan dalam keluarganya mendorongnya untuk menyelidiki. Ia mengumpulkan surat-surat, foto-foto dan dokumen-dokumen dan mulai menjauhi kerabatnya. Perpisahannya total dan ia menderita konsekuensi emosional maupun fisik. Ia mengunjungi Auschwitz, berkolaborasi dengan para penyintas, dan berpartisipasi dalam inisiatif pendidikan dan melawan ekstremisme. Meskipun beberapa orang menuduhnya ingin mendapatkan keuntungan finansial dari nama keluarganya, ia membantah tuduhan tersebut. Konsekuensi masa lalu mempengaruhi anggota keluarga secara tidak merata. Sementara beberapa, seperti Brigitte, memilih untuk mengabaikan fakta atau mengecilkan apa yang terjadi, yang lain seperti Rainer, memilih untuk menghadapinya. Kontradiksi antara kenangan akan ayah yang penyayang dan citra seorang penjahat terus-menerus ada. Beberapa memutuskan untuk mengubah nama mereka untuk meninggalkan beban itu. Yang lain menerima sejarah mereka sebagai beban yang tidak dapat dan tidak ingin mereka sembunyikan. Anak-anak Albert Speer tumbuh dengan beban kesalahan orang lain. Albert Speer Jr., putra sulung arsitek Reich ketiga, menjadi seorang perencana kota terkemuka di tingkat global. Sepanjang karir profesionalnya, ia berusaha menjauhkan diri dari bayang-bayang ayahnya. Dari perusahaannya ASX dan P, ia memimpin proyek-proyek perkotaan di Eropa, Asia, dan Teluk Persia, bahkan berpartisipasi dalam perencanaan stadion untuk Piala Dunia Qatar 2022. Konsep-konsep kota modernnya berpusat pada kesejahteraan manusia dan pembangunan berkelanjutan, sangat kontras dengan pendekatan monumentalistik ayahnya. Lahir di Berlin pada tahun 1934, Albert Friedrich Speer menghabiskan masa kecilnya di Obersalzberg, tempat keluarganya tinggal dekat Berghof Hitler. Di sana ia berbagi lingkungan dengan keturunan para petinggi rezim lainnya. Perang tampak jauh. Kehidupan berjalan antara pegunungan, hewan, dan staf pelayanan. Ia bermain dengan anak-anak Göring dan Bormann, sementara ayahnya mendapatkan pengaruh sebagai menteri persenjataan. Bertahun-tahun kemudian, Speer Junior mengenang masa-masa itu dengan perasaan campur aduk. Ia mengaitkan kegagapannya dengan lingkungan keluarga dan sosok ayahnya yang tidak hadir. Ketika rezim runtuh, hidupnya berubah drastis. Mereka berpindah dari tinggal di kediaman mewah ke apartemen 2 kamar yang sederhana. Nama keluarga Speer menjadi beban, terutama setelah pengadilan Nuremberg pada tahun 1946, tempat ayahnya dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Keluarga itu pindah ke Heidelberg, ke rumah kakek nenek. Di beberapa sekolah, ia ditolak masuk karena nama keluarganya. Pada usia 15 tahun, ia mulai pelatihan sebagai tukang kayu. Kemudian,
Meskipun mengalami kesulitan akademis, ia berhasil masuk ke Universitas Teknik Munich, tempat ia belajar arsitektur di bawah bimbingan Hans Döllgast. Pada tahun 1964, ia memenangkan kompetisi desain untuk stasiun Ludwigshafen secara anonim. Ia selalu berpikir bahwa jika namanya diketahui, ia tidak akan terpilih. Selama waktu ayahnya di penjara, antara tahun 1946 dan tahun 1966, hubungan keluarga sangat minim. Kunjungan singkat dan tanpa kasih sayang. Meskipun mereka tetap berhubungan melalui surat, pesan-pesan itu kurang kehangatan. Hilde lahir pada tahun 1936, menceritakan bahwa jawaban-jawaban ayahnya disiapkan seperti pekerjaan rumah sekolah. Ernst, putra bungsu, hampir tidak mengingatnya. Ketika ia mengunjunginya di Spandau, ia diam. Menurut kata-katanya, ia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Fritz, saudara lainnya, merasa tidak nyaman di hadapan ayahnya. Arnold tampak lebih tertarik pada struktur ruang bicara daripada pertemuan kembali. Sementara itu, Speer ayah menulis tanpa henti di penjara. Ia membuat catatan di permukaan apapun yang tersedia, bahkan di kertas toilet. Ia berjalan setiap hari dalam lingkaran di halaman penjara, mengumpulkan kilometer seolah-olah mengelilingi dunia. Dari selnya, ia berkoordinasi dengan Rudolf Wolters, sebuah jaringan dukungan ekonomi untuk keluarganya, dan menetapkan bantuan untuk pendidikan anak-anaknya. Ketika ia dibebaskan pada tahun 1966, istrinya menyambutnya tanpa antusiasme. Pertemuan kembali dengan anak-anaknya yang sudah dewasa terasa jauh. Ia tidak menunjukkan minat pada pengalaman atau emosi mereka. Dalam tulisan-tulisan pribadinya, ia bertanya-tanya apakah ia harus mencoba membangun kembali ikatan atau lebih baik menjauh. Apa yang akan mereka lakukan dengan orang asing berusia 60 tahun, tulisnya. Meskipun ada hubungan yang ambigu, Albert Friedrich merasa hormat terhadap karir ayahnya, tetapi mengakui kurangnya kedekatan. Ia mengatakan bahwa ayahnya menghargai perjalanannya, meskipun tidak memahami visinya. Ia tidak pernah menyangkal nama keluarga, tetapi mencari identitas profesionalnya sendiri. Ia condong ke arah urbanisme dan arsitektur yang berpusat pada keberlanjutan, menjauhi gaya kolosal yang terkait dengan masa lalu Nazi. Hilde, yang tertua dari bersaudara, menjadi seorang sosiolog, aktivis lingkungan, dan promotor dialog antar budaya. Ia berpartisipasi dalam politik lokal dan dianugerahi penghargaan Moses Mendelssohn pada tahun 2004 atas karyanya dalam mendukung rekonsiliasi. Awalnya, upacara akan diadakan di sinagoga, tetapi komunitas Yahudi menolak ide itu karena ia adalah putri seorang pejabat tinggi Nazi. Akhirnya diadakan di gereja. Hilde menerima keputusan itu dengan pengertian. Ia juga terlibat dalam proses restitusi karya-karya yang dijarah selama rezim dan menyumbangkan uang yang diperoleh dari penjualan lukisan warisan ke sebuah yayasan Yahudi. Margaret, putri bungsu, memilih fotografi. Pada tahun 2007, ia menerbitkan buku berjudul Apakah Anda Putri Speer? Di mana ia menceritakan apa artinya menjadi putri seorang penjahat Reich. Dalam kesaksiannya, ia menggambarkan ayahnya sebagai sosok yang jauh, terserap dalam kebutuhan pribadinya untuk penebusan publik. Ia menyatakan bahwa, meskipun demikian, ia tidak ingin menghapus kenangan masa kecilnya atau memikul tanggung jawab yang bukan miliknya. Ernst tinggal di properti yang sama dengan orang tuanya, meskipun tanpa menjalin ikatan emosional. Ia mengatakan bahwa memilikinya di dekatnya tidak sama dengan memiliki ayah yang hadir. Fritz dan Arnold juga menjaga jarak emosional. Hilde adalah satu-satunya yang mempertahankan hubungan yang lebih dekat, membantu korespondensi dan citra publik ayahnya hingga akhir hayatnya pada tahun 1981. Setelah keluar dari penjara, Albert Speer mencoba membangun kembali citra publiknya melalui buku, wawancara, dan konferensi. Karya-karya seperti Kenangan atau buku harian Spandau mencapai popularitas yang besar. Namun, kemudian ditemukan dokumen-dokumen yang bertentangan dengan ceritanya, membuktikan bahwa ia memiliki peran aktif dalam deportasi dan organisasi sistem pemusnahan.
Mantan kolaboratornya, Rudolf Wolters, menyerahkan kepada seorang sejarawan teks-teks yang dihilangkan oleh Speer dalam publikasinya. Ia meninggal di London pada tahun 1981 setelah melakukan perjalanan ke sana untuk wawancara. Ia ditemani oleh kekasihnya yang memperburuk ketegangan dengan keluarganya. Anak-anak lelakinya mempertahankan nama keluarga, tetapi tidak pernah secara terbuka menghadapi sosok ayahnya. Dalam buku harian tahun 1520, Speer menulis bahwa ayah mereka berpartisipasi dalam puncak Reich akan menjadi konflik internal bagi mereka untuk waktu yang lama. Dan memang demikian. Hilde menyatakan bahwa kesalahan tidak diwariskan, tetapi rasa malu ya. Dalam rasa malu itu, masing-masing menemukan cara mereka untuk mengingat. Rolf Mengele, putra dokter yang memutuskan siapa yang hidup dan siapa yang mati. Selama masa kecilnya, Rolf Mengele tumbuh tanpa mengetahui identitas ayahnya yang sebenarnya. Joseph Mengele, salah satu penjahat paling dicari setelah perang, diperkenalkan kepadanya sebagai kerabat jauh. Ibunya Irene mengatakan bahwa ayahnya meninggal dalam pertempuran sebagai pahlawan. Kenyataannya, Paman Fritz yang tinggal di Amerika Selatan itu adalah ayah kandungnya. Baru pada usia 16 tahun, ia mengetahui kebenaran. Dampaknya sangat dahsyat. Di sekolah, anak-anak lain mengidentifikasinya dari nama belakangnya. Mereka memanggilnya Nazi kecil atau SS Mengele. Bayangan ayahnya mengejarnya bahkan di lingkungan yang paling biasa. Di rumahnya, topik itu tetap tabu. Di luar, beban nama itu membuatnya menjadi seorang paria. Pada usia 33 tahun, pada tahun 1977, Rolf memutuskan untuk pergi ke Brasil untuk bertemu kembali dengannya. Itu adalah kedua kalinya ia melihatnya, tetapi yang pertama kalinya ia tahu siapa dia sebenarnya. Pertemuan itu dipersiapkan dengan sangat hati-hati, selama 5 tahun. Ia menggunakan paspor seorang teman dan bergerak dalam anonimitas total, karena takut mereka akan ditemukan oleh kelompok pencari. Mereka menghabiskan 2 minggu bersama. Joseph Mengele tinggal di Sao Paulo, bersembunyi di sebuah rumah sederhana. Ia tampak lemah, gugup, dan kondisi fisiknya menurun. Putra yang tidak pernah ia besarkan duduk di hadapannya, bukan untuk menghakiminya, tetapi untuk mencoba memahami. Rolf ingin mengerti bagaimana seorang manusia bisa bertindak seperti yang telah ia lakukan. Selama percakapan, ayahnya menyangkal telah melakukan kejahatan langsung. Ia memastikan bahwa ia hanya mematuhi perintah, bahwa Auschwitz sudah beroperasi sebelum kedatangannya, dan bahwa perannya adalah mengklasifikasikan mereka yang berguna untuk bekerja. Ia tidak pernah menunjukkan penyesalan. Keyakinannya tetap utuh. Meskipun Rolf membenci semua yang direpresentasikan ayahnya, ia tidak pernah melaporkannya. Ia tidak pernah bekerja sama dengan mereka yang mengejarnya. Ketika Joseph meninggal pada tahun 1979, tenggelam di pantai dengan nama samaran Wolfgang Gerhardt, Rolf menerima berita itu melalui orang-orang dekat. Ia pergi ke Brasil untuk mengambil barang-barang milik ayahnya. Kali ini ia menggunakan identitas aslinya. Ia mengumpulkan buku catatan, surat, sketsa, dan jam tangan. Ia tidak menyerahkan apapun kepada pihak berwenang. Pada tahun 2011, materi itu dilelang dengan harga hampir $250.000. Materi itu dibeli oleh seorang keturunan korban Holocaust yang menganggap bahwa materi itu harus dipublikasikan untuk memerangi penyangkalan. Ia juga tidak segera mengonfirmasi kematian ayahnya. Ia menolak memberikan sampel genetik dan tidak berpartisipasi dalam penggalian kubur. Ketakutan akan pengadilan publik masih membekas padanya. Ketika identitas jenazah diverifikasi secara resmi, Rolf memilih untuk tetap diam. Sebagian dari keputusannya adalah untuk melindungi mereka yang telah mendukung ayahnya. Sebagian lainnya untuk menjauhkan diri dari nama keluarga. Pada tahun 80-an, ia mengambil keputusan definitif. Ia meninggalkan nama Mengele dan mengadopsi nama istrinya. Tinggal di Munich, ia berprofesi sebagai pengacara. Ia memilih jalan itu untuk memastikan bahwa anak-anaknya tumbuh tanpa memikul sejarah yang bukan milik mereka. Ia tidak pernah menyangkal asalnya, tetapi juga tidak menerimanya sebagai hukuman.
Sementara beberapa putra tokoh tinggi Nazi membela atau menutupi masa lalu, ia menjaga jarak. Ia tidak merasakan kebencian, tetapi juga tidak merasakan kasih sayang. Ia adalah orang asing, katanya. Pada tahun 2008, ia secara terbuka menyatakan keinginannya untuk mengunjungi Israel dan Yad Vashem. Ia tidak ragu karena ketakutan pribadi, tetapi karena rasa hormat. Ia tahu bahwa kehadirannya dapat menimbulkan ketidaknyamanan. Meskipun ia menyatakan tidak merasakan rasa bersalah warisan, ia mengakui beban simbolis nama keluarganya dan apa yang ditimbulkannya. Rolf Mengele adalah satu-satunya putra seorang tokoh tinggi Nazi yang duduk di hadapan ayahnya dan bertanya langsung apa yang telah dilakukannya. Ia tidak mendapatkan permintaan maaf atau tanda-tanda penyesalan, tetapi pengalaman itu menandai arah hidupnya. Ia memilih untuk sepenuhnya berpisah dari masa lalu itu. Ia membangun identitas lain, jauh dari gema salah satu nama paling kelam di abad ke-20. Kisah anak-anak para petinggi Reich. Ketiga bukanlah perpanjangan langsung dari kejahatan yang dilakukan oleh ayah mereka, tetapi juga tidak dapat dipisahkan sepenuhnya dari mereka. Mereka lahir dalam lingkungan yang ditandai oleh kepatuhan, hak istimewa, dan keheningan. Banyak yang tidak menyadari besarnya peristiwa yang terjadi saat mereka tumbuh di antara simbol-simbol kekuasaan Nazi, dikelilingi oleh disiplin, kesetiaan, dan kenormalan yang tampak. Tetapi setelah jatuhnya rezim, nama keluarga mereka menjadi tanda kecurigaan, penolakan, atau rasa malu. Beberapa mengadopsi identitas baru, memutuskan ikatan, dan berusaha membangun kehidupan jauh dari asal-usul mereka. Yang lain sebaliknya, membela ingatan ayah mereka atau memilih untuk tidak berbicara. Reaksi sosial beragam, ada penolakan, stigmatisasi, upaya penyembunyian, dan bahkan penangkapan terkait dengan hubungan keluarga mereka. Kesamaan bagi mereka semua adalah ketidakmungkinan untuk mengabaikan apa yang diwariskan. Beban masa lalu tidak hilang dengan satu generasi. Terlepas dari waktu, nama-nama mereka yang bertanggung jawab tetap hadir sebagai peringatan, dan anak-anak mereka yang ditandai oleh ingatan menjadi saksi sejauh mana sebuah sejarah dapat membentuk nasib mereka yang tidak memilihnya.